Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pertanyaan besar yang sering muncul dalam hati manusia. Kalau semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, kenapa kita masih harus berusaha? Masih harus berdoa? Masih harus tawakal? Pertanyaan ini penting karena berkaitan dengan iman kita terhadap takdir Allah. Lauhul Mahfuz dan ketetapan Allah berfirman bahwa segala sesuatu telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali Allah sudah tahu dan sudah menetapkannya. Tapi, perhatikan baik-baik. Ilmu Allah tidak membatalkan usaha kita. Allah tahu hasil akhirnya, tetapi kita tetap menjalani prosesnya. Contoh, guru tahu murid rajin biasanya lulus, murid malas biasanya tidak lulus. Apakah pengetahuan guru membuat murid berhenti belajar? Tidak. Maka ketetapan Allah bukan alasan untuk pasrah tanpa usaha. Ada juga pertanyaan yang mengatakan, mengapa harus bertawakal jika semua sudah ditakdirkan? Mari jawab dengan 3 fondasi penting. 1. Karena tawakal adalah perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk bertawakal, bukan berserah tanpa usaha. Bertawakallah kepada Allah jika kamu benar-benar beriman. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 23. Tawakal adalah bukti keimanan. 2. Karena takdir berjalan bersama sebab. Allah menciptakan takdir dan menciptakan sebab untuk mencapai takdir itu. Rezeki ditentukan, tapi pintu-pintu usaha juga diperintahkan. Panjang umur ditentukan, tapi kita tetap diminta menjaga kesehatan. Kesuksesan ditentukan, tapi belajar dan kerja keras tetap jadi jalan. Takdir tidak meniadakan usaha. 3. Karena tawakal itu menenteramkan jiwa. Tawakal membuat hati tetap tenang meski sudah berusaha maksimal. Tanpa tawakal, manusia akan gelisah, takut gagal, takut miskin, takut ditinggalkan, takut masa depan. Dengan tawakal, hati berkata, aku berusaha sekuat mungkin, sisanya aku serahkan pada Allah. Itulah ketenangan sejati. Nabi mengajarkan tawakal serta usaha. Ada satu hadis sangat terkenal. Ikatlah dulu untamu, lalu bertawakallah kepada Allah. Hadis Tirmizi. Maknanya jelas, ikat unta sama dengan usaha maksimal. Tawakal menyerahkan hasil kepada Allah. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan tawakal kosong. Beliau berperang dengan strategi. Beliau berdagang dengan jujur dan pintar. Beliau berdoa sepanjang malam, tetapi tetap bergerak sepanjang siang. Jika tawakal cukup tanpa usaha, Nabi adalah orang pertama yang tidak perlu bekerja. Namun beliau justru paling giat berusaha. Selanjutnya, hubungan antara takdir dan tawakal. Kita tidak tahu takdir kita. Karena itu, kita wajib berusaha. Allah menutup takdir dari pengetahuan manusia agar manusia terus bergerak. Jika kita tahu rezeki hari ini sedikit, kita akan malas. Jika kita tahu rezeki hari ini besar, kita akan sombong. Jika kita tahu kapan mati, kita mungkin menunda tobat. Maka, Allah menyembunyikan takdir agar kita terus berusaha, terus berharap, terus mendekat kepadanya. Tawakal itu berada di antara 2 hal. 1. Usaha maksimal. Dan 2. Pasrah total pada hasilnya. Kisah-kisah hikmah tentang tawakal. Burung yang dijamin rezekinya. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis Tirmizi. Apa pelajarannya? Burung tidak duduk di sarangnya menunggu rezeki. Burung keluar pagi, terbang, mencari, bergerak. Baru kemudian Allah beri rezeki. 2. Maryam ketika melahirkan.
Saat Maryam dalam keadaan lemah, Allah tetap berkata, "Goyangkanlah pohon kurma itu." Quran Surah Maryam ayat 25. Padahal Maryam tidak mungkin bisa menggoyangkan pohon besar. Pelajarannya, Allah ingin kita berusaha dulu. Meski usaha itu kecil, lalu Allah turunkan pertolongannya. Sahabat, manfaat tawakal bagi kehidupan sehari-hari. Menguatkan mental. Orang yang tawakal tidak mudah stres karena ia tahu Allah yang menentukan hasil. Menjaga hati dari sombong. Orang yang sukses tapi tawakal akan berkata, "Ini karena izin Allah." Menjadikan hidup ringan. Sebab ia sudah melakukan bagiannya, sisanya urusan Allah. Menarik rezeki, karena tawakal adalah kunci pertolongan Allah. Selanjutnya, sahabat, dengan cara bertawakal dengan benar. 1. Niatkan usaha karena Allah, rencanakan dengan matang, kerahkan kemampuan terbaik, jaga hati tetap yakin bahwa Allah Maha mengatur. Jangan mengeluh berlebih kepada manusia. Doa sebelum, saat, dan sesudah berusaha. Relakan hasil yang datang, apapun bentuknya. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Bagaimana jika hasil tidak sesuai harapan? Inilah inti tawakal. Allah melihat perjuanganmu, sabarmu, ikhtiarmu, tawakalmu, lebih daripada apa yang kamu dapatkan. Terkadang Allah tidak memberi yang kamu mau, karena Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Terkadang Allah menunda, karena waktu yang tepat belum tiba. Terkadang Allah memilihkan jalan lain karena jalan itu lebih aman untuk hidupmu. Maka, jawabannya jelas. Semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, bukan untuk membuat kita berhenti, tapi agar hati kita tetap tenang setelah berusaha. Tawakal bukan alasan untuk tidak bergerak. Tawakal adalah energi untuk terus melangkah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang berusaha kuat, tetapi hatinya lembut karena tawakal kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.